Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa malam ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang melanjutkan estafeta perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, malam ini adalah salah satu kegiatan rutin ketika akan dilaksanakannya perpulangan atau liburan santri. Ya. Kalau yang hadir di aula ini adalah santri-santri asa ada, tentunya tahu harus berbuat apa, tentunya tahu harus melakukan apa. Kalau tidak, maka dipastikan dia akan tersiksa selama keberadaannya duduk di aula ini. Ciri-ciri santri yang tersiksa duduk di sini adalah tidak mau diam, gelisah. Bukan cuman badannya dan tubuhnya serta kakinya, tangannya juga tidak mau diam. Percis seperti orang yang di luar ingatan. Mulutnya juga tidak diam. Ada saja yang diperbuat, ada saja sikapnya, tingkah lakunya untuk mengganggu temannya yang diam. Itu ciri-ciri santri yang tidak akan bahagia selama dia duduk di situ. Kalau santri yang duduknya itu ikhlas, diam di sini, maka insya Allah manfaat dan bahagia dia duduk di sini. Enggak gatel tuh bawahnya, utak-utakan aja kayak nggak pernah makan cacing, kayak keremian. Kemudian tangannya nanti ada kertas digulung-gulung dilempar ke temennya. Itu ciri-ciri orang yang hilang ingatan. Kalau ada temenmu yang seperti itu duduk di sini, cepat bacakan ayat kursi, langsung diruqyah. Ingat, hanya orang-orang yang ikhlas duduk di situ.
diam dan memperhatikan hanya orang-orang yang ikhlas, insya Allah akan dapat manfaat. Tuh contoh kakak-kakakmu kelas 5, diam aja. Kalau ada waktunya tersenyum, tersenyum. Ada waktunya ketawa, ketawa. Kalau ada waktunya tepuk tangan, tepuk tangan. Teratur. Contoh, lihat, perhatikan anak-anak kelas 5 nih, kakak kelas kalian. Coba mana senyumnya? Tuh, senyum. Rata, senyum-senyum. Pasti yang gak senyum mungkin tadi lupa sikat gigi. Pasti. Nih, lihat nih, kalau harus tepuk tangan, mana tepuk tangannya? Coba mana tepuk tangan? Nah. Kelas 5, kelas 5. Kelas 5. Belum waktunya tepuk tangan. Konsentrasi. Ada hadiahnya, naik haji. Jika mampu. Ya. Anak-anakku kelas 1, 2, 3, 4 yang di belakangnya ini, ingat, hanya orang-orang yang ikhlas insya Allah tidak ngantuk. Kalau santri yang tidak ikhlas belum dimulai pun pasti sudah tidur. Ada enggak? Ada yang ngantuk. Itu sudah hilang tuh. Sudah hilang yang pertamanya. Mana tuh panca jiwa? Aduh, copot. Nggak diperhatiin, pasang. Keikhlasannya sudah hilang. Maka kalau jiwamu yang ikhlas itu sudah hilang, yakin kamu tidak akan bahagia. Karena yang bahagia itu adalah mereka yang ikhlas. Yang bahagia itu bukan yang bebas. Yang bahagia itu yang ikhlas. Yang bahagia itu yang bukan yang kaya raya, bukan. Tapi yang bahagia itu yang ikhlas. Kalau gurunya ikhlas, insya Allah ilmunya manfaat untuk kalian. Santrinya ikhlas, insya Allah ilmu yang diterimanya manfaat untuk kamu dan masa depanmu dunia dan akhirat. Kalau orang tuamu ikhlas menyekolahkan kamu di sini, insya Allah manfaat dan jadi jariah untuk kamu. Tapi kalau satu saja tidak ikhlas, terputus itu keberkahan. Jadi ikhlas itu harus sama-sama. Gurunya ikhlas, santrinya ikhlas, orang tuanya harus ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, terputus keberkahannya. Terpaksa dia menimba bekal di akhirat sebagai jariah. Nggak dapat pahala. Mamang bangunannya ikhlas, ibu dapurnya ikhlas. Maka ikhlas yang pertama itu tidak bisa keluar dari pondok, keluar dari lingkungan asadah. Karena asadah hanya orang-orang yang ikhlas yang ada di sini. Takbir. Itu pidato namanya. Ulangi tak? Ulangi enggak? Ulangi. Hanya orang-orang yang ikhlas, gurunya ikhlas, santrinya ikhlas, orang tuanya ikhlas yang hanya boleh di asadah. Kalau tidak ikhlas, keluar dari lembaga ini. Takbir. Allah. Masih ada yang ngantuk? Boleh tepuk tangan kalau begitu. Jadi jiwa yang pertama itu melandasi semua kegiatanmu di pondok. Nih nanti besok bagi rapot. Besok bagi rapot. Ya. Nah, malam ini kami akan begadang menyelesaikan kewajiban kami untuk bisa memberikan progress report hasil belajarmu supaya bisa kamu laporkan ke orang tuamu. Sakit nah kami kalau ayah ibumu boro-boro mau ngelihat raport juga enggak.
Hargai ustadz-ustadzah yang begadang ini membahas nilaimu. Laporkan nak dengan jujur, mama, papa, abah, ibu, daddy, mom, apalagi mbok. Mohon terima ini dengan ikhlas hasil belajar saya selama di pondok. Ada yang dapat nilainya 2. Kenapa 2? Ini nilai paling jujur, hargai kejujurannya. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 9, hargai kejujurannya. Tanya, terangkan. Mentang-mentang ayah ibumu kurang bisa bahasa Arabnya, begitu rapot pondoknya jelek-jelek, ini apa? Ini mah cuma apa sih, hiasan. Nggak mau nerangkan kamunya, jujurnya sudah nggak ada, kejujurannya menjadi hilang. Ya, terangkan besok ya. Kalau ada bapak ibumu yang nggak peduli sama rapot, jangan nyesal nanti kalau mereka tidak tahu kompetensimu di mana. Nanti bingung nih, anak saya mau kuliah di mana ya? Dia bisa apa ya? Wong selama di pondok nggak pernah diperhatikan rapotnya, nggak pernah dilihat hasil belajarnya. Yang penting udah pulang, nanti masuk lagi ke pondok, itu terus yang dilakukan. Nah, semester ini nggak boleh gitu. Besok kamu terima rapotnya, berikan ke orang tua. Pak, periksa sih, periksa. Kalau nggak ngerti, bapak saya yang menerangkan. Gitu. Siap nggak? Ya, sampaikan nanti seperti itu. Besok insya Allah akan kami bagikan semuanya. Setelah Ustaz lihat semua, ternyata alhamdulillah insya Allah semuanya naik mobil kalau pulang. Insya Allah semuanya naik mobil yang pulang. Ada yang naik motor, ada yang nebeng. Insya Allah besok semuanya naik mobil, yang punya mobil, naik motor, yang punya motor, semuanya insya Allah. Hasilnya gimana? Naik kelas enggak semuanya? Insya Allah yang kelasnya di atas naik semua. Yang kelasnya di atas naik semua. Ada nggak Ustaz jaga naik? Ada nggak yang naik? Ada? Ada ya? Ada yang nggak naik? Berapa orang? Hah? Ini mau ikutan? Naik. Insya Allah semuanya naik. Yang punya mobil naik mobil, yang punya motor naik. Insya Allah semuanya besok. Yang nggak punya nebeng boleh. Yang penting besok semuanya libur pulang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu untuk penyemangat kalian ya. Tapi insya Allah malam ini pesan liburannya atau kuliah etiketnya ini insya Allah tidak akan lama. Nggak akan sampai subuh kok, paling sampai jam 3:30 kali. Gak ada jaga. 3:30 sore. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kuliah etiket. Kenapa kemudian ini selalu disampaikan setiap menjelang liburan, setiap menjelang kalian pulang ke rumah? Nggak, kok masih ada yang nggak ikhlas? Kalau kelas 5 mungkin ini yang kelima kali, yang intensif mungkin ini yang ke-2 kali, yang kelas 4 ini yang ke-4 kali, yang kelas 3 ini yang ke-3 kalinya, dan lain sebagainya, sampai kelas 1 ini yang pertama kali, yang kedua. Apa yang disampaikan itu saja. Ada yang berbeda? Tidak ada yang berbeda. Karena apa? Kami berusaha menyampaikan sesuatu yang sedikit tapi mudah difahami. Kami berusaha untuk memberikan pesan yang tidak banyak tapi kemudian kamu gampang mencernanya, sehingga itu sesuai dengan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang kami harapkan.
Maka dari itu anak-anakku sekalian, besok itu adalah jadwal baru untuk kalian. Apa itu? Liburan. Apa arti libur sebenarnya? Apa? Istirahat. Istirahat dari mana? Apa arti liburan sebetulnya? Apa bahasa Inggrisnya libur? Holiday. Holy artinya apa? Suci. Holy artinya apa? Holy. Holy. Siapa yang bahasa Inggrisnya jago coba? Holy artinya apa? Day. Holiday berarti hari yang suci. Apa? Hari yang bolong. Holiday apa Ustaz Ade? Hari yang bolong. Hari yang bolong itu holiday. Nah, sebentar. Sudah. Awas, harus ikhlas nih. Liburan itu punya makna bagi pesantren adalah ajang pembuktian. Pembuktian dari apa? Selama kamu di pesantren ngapain aja? Maka liburan bagi pondok, bagi lembaga pendidikan pesantren itu adalah bagaimana kami bisa membuktikan hasilnya kamu tinggal di pondok. Tuh. Satu lagi. Nah, liburan itu bukan menghilangkan hari-hari. Liburan itu bagi kami punya makna tersendiri. Apa? Pembuktian kamu, keberadaan kamu selama 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun di pondok. Itu apa hasilnya? Maka penting kiranya pesan ini terus harus disampaikan kepada seluruh santri supaya tidak salah memaknai liburannya. Liburan itu bagi pondok adalah bukan kemudian mengharapkan santri yang terserah kamu ngapain aja di rumah, yang penting tidak di pondok. Tidak. Tapi kami semua nih, saya, ustadz-ustadz pengasuhan, wali kelas, kepala sekolah, ustadzah ini khawatir ketika keberadaanmu di masa-masa liburan itu tidak sesuai dengan harapan. Maka kalian boleh ngapain saja di rumah, tapi ingat, kami ini selalu mengawasi kalian. Bagaimana caranya? Kami pasrahkan pengawasan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, jangan pernah berpikir tidak kami awasi. Kami awasi dengan minta bantuan kepada Allah, minta petunjuk kepada ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak santri As-Sa'adah yang lagi liburan ini kau selamatkan dalam perjalanan. Mudah-mudahan kau jaga kesehatannya, dilindungi pergaulannya, dijaga ibadahnya, sehingga kami puas ketika menyaksikan kalian berlibur. Itu yang kami lakukan. Jangan pernah kalian berpikir kami juga nggak ngapa-ngapain. Kami selalu was-was. Ustadz Aang sebagai direktur pengasuhan putra tidak pernah sepi handphonenya dari apa? Keluhan ayah ibumu.
meskipun itu waktu liburan. Saya tanya ke saudara, bagi yang tidak merasa orang tua atau kalian yang merasa ustadz-ustadznya tidak ngapa-ngapain, saya tanya Ustadz Ahang nih, Ustadz liburan, handphonenya mati atau hidup? Ustadz selama liburan, mik, woi, mik, sini, cepetan, kue, bisa lah, ya. Senang. Ada? Tes, baik. Ustadz Ahang waktu liburan, Ustadz Ahang itu mematikan handphone dan tidak akan menjawab komunikasi dengan orang tua atau gimana? Jujur, kami dari pengasuhan kita yang pertama, orang tua kalian di saat kalian di pondok itu pun juga selalu setiap hari setiap malam konsultasi ke kami tentang keberadaan, kesehatan dan perkembangan kalian seperti apa. Dan ketika kalian di rumah itu pun juga di belakang pengetahuan kalian bahwa ternyata orang tua kalian selalu menanyakan ke kami, Ustaz, kok anak saya pulang dari pondok cuma nginep 1 malam, sisanya nggak tahu Ustaz kemana. Tolong Ustaz, karena sama Ustaz menurut, tolong anak saya diteleponin Ustaz ada di mana. Dihubungin nggak anaknya? Dicari nggak? Ustaz, Bu, mana nomor teleponnya? Ibu juga enggak. Dicari nggak? Dicari. Kan liburan Ustaz. Padahal liburan. Kenapa? Dia harus tahu. Hei, ya, nah, ada pertanyaan prinsip. Ini live. Dibayar nggak? Tidak dibayar. Kok mau? Tetap karena itu anak kami mengharap anak asal itu menjadi santri yang baik. Dimanapun kami tetap akan terus. Siapa yang merasa membayar Ustaz? Siapa? Nah, bayarlah dengan keikhlasanmu di pondok. Bayarlah dengan sikapmu yang baik. Bayarlah dengan taat dan sopanmu selama kamu liburan. Itu cukup bagi kami. Ya. Yang merasa kalian ini selama nanti liburan sudah janjian, touring sana, touring sini, tour sampai gering kamu. Jangan sombong nah. Perjalananmu motor-motoran itu kami yang was-was. Memangnya hati kami nggak sakit melihat kamu konvoy ke sana ke sini? Apa manfaatnya? Kamu sudah kelas 5. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanum khuluqa. Terapkan itu. Bukan tidak boleh main motor, itu bukan tidak boleh. Tapi jaga nak perasaan orang lain yang nggak punya motor, yang motornya butut. Ada motor banyak cuman 1. Ada lengkap nggak punya helm. Ada helm nggak punya motor. Jaga perasaan. Ini belum liburan udah nyiapin keril gede-gede, tinggi-tinggi tan. Mau naik gunung, nggak bosen kamu naik gunung. Gunung sana ditagi, sampai ke mana-mana ditagi, sombong, foto-foto, jepret. Udah sampai sini dong. Jaga perasaan yang nggak punya ongkos. Nah. Paham ya anak-anakku sekalian? Ini kelas 3. Wah, sudah janjian mau haflah. Ajang perpisahan dengan teman-temannya udah berhenti. Udah janjian ke Anyer. Alasannya mah reuni. Baru 2 hari udah reuni sih. Aneh.
Alasannya mah apa? Silaturahmi, motoran, ngegang, apa yang dia pegang? Pelanggaran disiplin semuanya. Memangnya kami tidak tahu? Media sosial kalian gampang kami lacak. Kalau perlu kami hack kalian di media sosial. Lihat, Ustadz Ade, hacker nasional ini. Nomor punggung 13. Kemarin ngegolin. Hati-hati kamu. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada etikanya dimanapun berada. Sekali lagi anak-anakku sekalian, jangan pernah merasa kalian tidak kami awasi. Selama kalian berlibur, kami tidak pernah luput dari pikiran. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak ini tahu diri. Maka dari itu penting kiranya kami menyampaikan beberapa hal anak-anak sekalian. Kok berisik? Ini ada yang gak ikhlas nih. Coba bagian disiplin silakan dilihat, ada ado yang mungkin yang gak ikhlas, suruh teriak ikhlas 2000 kali. Nah, ada yang namanya akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu huwa halun lin nafsin da'iyatan laha. Akhlak itu adalah satu keadaan yang memotivasi seseorang da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Oke, nanti kita ketemu di kelas 6. Akhlak itu sebuah dorongan, sebuah motivasi bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, yang mana sesuatu itu dia akan lakukan tidak lagi difikirkan, jadi spontan. Kalian mungkin pernah sering, saya kira sangat sering di kelas apa lagi disampaikan, ada nggak sih pelajaran akhlak? Semua pelajaran di pesantren Asada ini harus kontennya ada akhlaknya di sini. Akhlak itu apa? Akhlak itu sebuah dorongan motivasi yang seseorang kalau dia lakukan perbuatan itu dia nggak pakai pikir-pikir lagi. Contoh, ini ada sampah nih, ada sampah, kelihatan nggak? Sampahnya di bawah. Di mana sampahnya? Lihat, ini akhlak. Ketika dia lihat ada sampah, dia ambil, dia simpan di tempatnya, kemudian dia jalan lagi. Akhlak apa ini? Akhlak apa ini? Oke. Ini ada sampah. Ada usahaan di situnya. Pada sampah, ada usahaan, langsung diambil, simpan, jalan. Assalamualaikum Ustaz. Akhlak apa? Oke. Ini nggak ada usahaan. Anggap nggak ada usahaan. Nggak ada ya, nggak ada. Ada sampah nih. Lihat. Maafin Ustaz. Akhlak apa nih? Mana tadi? Nah, dah. Kalau dia lakukan perbuatan itu dengan difikirkan dulu, itu bukan akhlak baik. Tapi kalau dia lakukan itu secara spontan, itu akhlak yang baik. Perhatikan anak-anakku kelas 1 supaya kamu nggak bingung. Temanmu ini teman yang baik atau teman yang nggak baik? Perhatikan dulu, belum. Lihat, ini yang sebenarnya baik atau pura-pura baik sama kamu? Lihat nih. Ini kasih contoh yang gampang. Dia lagi jalan.
Mau beli sesuatu misalnya di rumah, dia lagi ketemu sama kamu. Kamu kebetulan lagi naik sepeda atau lagi naik motor, dia lagi jalan. Dia datengin, dia samperin, ikut saya, ayo saya boncengin sampai. Ini dia nggak akan pernah nanya imbalannya berapa, berani bayar berapa, mau naik motor saya, mau ngasih apa nanti kalau diantar. Nggak pernah nanya begitu. Sudah, kamu mau kemana, ayo bareng, kebetulan saya lagi bawa kendaraan. Ini anak baik bukan? Baik. Tapi kalau dia datang sampai deketin kamu lagi jalan, dia naik motor, dia cuman mau saya antar enggak? Oke, kalau mau saya antar, nanti kamu nganter saya. Hati-hati dengan teman yang seperti itu. Kenapa? Karena dia selalu meminta imbalan dari perbuatannya. Dia selalu berhitung, dia selalu berpikir kalau dia melakukan perbuatan baik, dia melakukan membantu orang, ya, membantu kamu dapat apa dari dia? Itu bukan akhlak baik. Akhlak baik itu dia tidak pernah berpikir bantu ya bantu, tolong ya tolong. Mengerti? Ngerti nggak anak-anakku kelas 1? Ngerti? Tolongin saya dong, tolongin aja. Mau siapa kayak dia, bajunya kayak apa kayak, dia orang kaya kayak, dia bukan kayak, nggak penting, karena saya ingin menolong, maka dia tolong. Temani orang yang seperti itu. Tapi kalau dia mau melihat kamu dulu, siapa ini? Ah, bukan kelompok saya. Ah, bukan biasa teman makan saya, males ah. Itu memang karakter anak yang akhlaknya kurang baik. Kenapa? Karena definisi akhlak itu motivasi yang dilakukan seseorang melakukan perbuatan tanpa harus dipikirkan. Ngerti nggak anak-anak kelas 1? Ngerti nggak? Maka kalau kamu mau berakhlak yang baik, lakukanlah perbuatan yang baik itu dengan terus menerus dan harus dilatih supaya terbiasa melakukan perbuatan baik itu, sehingga kamu akan terbentuk akhlaknya. Kan selama ini tidak, kalau bukan piket sampah diantepin ya, benar. Kalau nggak disuruh sampah didiemin aja sampai seminggu masih di tempatnya. Maka ini koreksi bagi pengasuhan, bagi ustadz-ustadzah, bagi OSPM, koreksi. Belum tepat menerapkan akhlakul karimah di pondok. Kenapa? Pembiasaan baiknya belum bagus. Itu contoh-contoh yang sederhana. Apa yang Ustaz khawatirkan? Di rumah kamu begitu. Habis makan ditinggal makanannya, di mana tempat kamu makan ditinggal, nggak mau ngambil. Nah, kalau kamu ada di tempat-tempat yang bersih, daerahnya memang bersih, apalagi didukung sama warganya yang bersih, kamu gak akan pernah menemukan sampah di luar tempat sampah. Khawatir kamu diajak bertamasya oleh orang tuamu. Ketika kemudian ada di satu tempat, kemudian di tempat wisata, tempatnya bersih, kamu makan-makan di situ, ditinggal aja bekasnya karena terbiasa di sini. Ditinggal aja begitu, asal aja kayak gitu. Terbiasa seperti itu. Akhlak apa itu? Kamu mau berteman dengan orang yang akhlaknya baik atau akhlaknya buruk? Contoh yang kecil akan terlihat. Lihat nih, biasanya setelah pertemuan akan tertinggal sampah-sampah di situ, dan yang membuang sampahnya tidak pernah bertanggung jawab. Maka itulah teman-teman yang perlu diingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Seperti itu. Nih yang lempar-lemparan.
Nanti itu sampahnya tertinggal. Kalau surga nggak akan ngaku. Ciri-ciri orang munafik. Maka anak-anakku sekalian, kalau ngelihat tempat-tempat saya, ambil sampahnya. Kalau kamu nggak ketemu tempat sampahnya, simpan kantongin, nanti tempat sampah baru buang di tempat. Dari situ saja nak, kamu akan mendapatkan penilaian yang bagus. Bahkan ada restoran-restoran, kalau kita sudah makan, nggak boleh ditinggal di tempatnya itu bekas makan kita. Nggak boleh di mejanya. Lihat, yang lain kemana nih ngebawa bekas makannya? Kamu lihat dulu, tunggu dulu. Oh, ke sana. Ya sudah. Kalau kamu sudah makan di restoran itu, perhatikan nih anak-anakku yang memang jarang makan di restoran, tiba-tiba masuk ke tempat makan yang seperti itu. Lihat, ambil bekas makannya, simpan memang di tempat-tempat untuk bekas makan. Ngerti? Ustaz, ya kayak gitu aja masa sih harus disampaikan? Ini kuliah etika. Hal yang terkecil harus saya sampaikan. Itu adab di rumah makan. Adab di rumahmu seperti apa? Kamu makan di pondok, setelah makan bekasnya diapain? Ditinggal apa disimpan, dibawa ke tempatnya? Ditinggal apa dibawa ke tempatnya? Ditinggal apa dibawa ke tempatnya? Kalau itu terbiasa, nah, orang tuamu bangga, apalagi langsung nyuci. Tumben baru 1 tahun di pondok, habis makan langsung dicuci sendiri. Orang tuamu nggak ngeliat bersih enggaknya. Tapi sikap itulah yang akan membuat mereka senang dan bahagia. Jadi pembiasaan yang terus dilakukan itulah yang akan menjadikan dia sebagai akhlaknya. Mengerti nak? Paham itu ya? Itu kalau kemudian kamu ada di tempat, di restoran, naik eskalator. Waduh, eskalator tahu nggak? Apa? Kalau kamu naik eskalator atau turun, ada di posisi mana? Di atas. Di mana nak? Contoh Pak Ju. Kita di eskalator nih. Ya. Ini pinggirnya, ke sana loh. Pinggirnya. Ini tengahnya. Orang lewat di situ. Apa berdua begini? Berdua begini? Salah pedo. Lihat pedo, lihat. Posisinya di mana? Di belakangnya. Yuk kita jalan Pak Jun. Anggaplah berjalan. Kenapa? Etikanya seperti itu. Di pinggir sehingga orang yang buru-buru bisa lewat, nggak kehalang kamu. Kalau orang tidak mengerti etikanya, dia ngumpul di situ, itu pasti gak pernah mendengarkan kuliah etiket. Kalau yang pernah mendengarkan kuliah etiket, naik eskalator pun ada aturannya. Cara minum, ini harus kita praktekkan kan nih? Nggak ada gelasnya. Cara makan, itu ada aturannya. Maka itu anak-anakku sekalian, mungkin ini saat ini tidak kurang tepat untuk menyampaikan. Lihat di YouTube etika makan, gampang udah. Lihat di YouTube etika makan di restoran seperti apa. Kalau makan di restoran ada kain kecil, itu bukan disimpannya di sini. Itu sorban yang di sini, serbet. Ya, di mana? Kalau kecil kayaknya di pangkuannya, kalau gede di bawah sini, supaya nggak acak-acakan. Lihat makanannya. Tentu kamu kalau nongkrong di warung makan nasi goreng nggak ada itu. Ini kalau di restoran-restoran besar, cara makannya lihatlah di YouTube. Ada nak aturan-aturan, nggak sembarangan kamu liburan.
Saya ingin liburan kamu ini punya misi yang luar biasa. Apa? Menunjukkan kamu punya akhlak yang mulia. Selama di rumah seperti apa? Anggaplah nak, rumah itu adalah ruang ujianmu, sehingga kamu terus menerus harus menunjukkan, berusaha semaksimal mungkin yang terbaik di hadapan orang tuamu. Kalau tidak baik, nilainya jelek. Anggaplah seperti itu. Cara bicaramu juga kamu harus perhatikan. Lihat nak, perhatikan. Anak-anakku kelas 5, perhatikan. Bagi anak-anak yang ngomongnya suka sembarangan, saya sering mendengar di asrama nih, tentunya asrama putra ya. Lihat, apa kata Quran? Kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Kata Quran apa? Kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ingat, kalimatin thayyibatin, perkataan yang baik, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang juga baik. Asluha sabitun, akarnya itu tetap, akarnya itu kuat. Wa far'uha fis sama, dan ranting-ranting menjulang tinggi ke langit. Manfaat enggak? Manfaat enggak? Manfaat. Kita bisa berteduh di situ, bisa bernaung di situ. Dia tidak mudah digoyangkan. Kenapa? Karena akarnya ini menyerap makanan-makanan yang juga baik. Tapi kalau pohon itu buruk, gampang jatuhnya dan rusak serta busuknya. Apa ini sebenarnya? Lihat, kalau ada orang yang biasa mengatakan kalimat-kalimat yang buruk dari mulutnya, itu artinya dia tidak bisa buat kita untuk bernaung dan berlindung di dirinya. Saya ulangi, kalau ada temanmu yang biasa bicaranya buruk, keluar dari mulutnya perkataan yang buruk, yang jelek. Contohnya, siapa di sini yang kagetan ya? Ketika dia mendengar sesuatu yang menakjubkan, dengar, ya. Ada hal yang menakjubkan, luar biasa, spektakuler, yang kalau orang itu biasa mengeluarkan kalimat baik, apa yang terucap dari mulutnya? Subhanallah. Ustaz Ii ngelihat burung bertengger bagus, kemudian bersuara, langsung kedengar Subhanallah. Ustaz Ii kalimat thayyibah terus keluar. Ketika ngedenger ada pedok jatuh karena apa? Lari-larian, langsung keluar dari mulut Ustaz Ii apa? Apa Ustaz Ii? Alhamdulillah. Innalillahi. Kalimat thayyibah, kalimat thayyibah yang meluncur dari mulutnya langsung jadi doa. Manfaat temenan sama dia. Anak yang kalimat thayyibahnya nggak ada di mulutnya, begitu kaget ngedengar ada geledek, judet, astagfirullah, masih bagus. Begitu kaget, judet, bangsa. Sumpah serapah, kalimat buruk yang keluar. Ini apa? Ini apa? Ada nggak yang kaget? Kagetnya ngomong yang lain.
Ada sesuatu yang istimewa, anjay. Mana kalimat thayyibahnya? Itu gak berbekas apa-apa nak di kamu. Gak ada kalimat doanya, gak ada zikirnya, gak ada penyejuk hatinya. Ada motor keren lewat kebut, anjing. Sensor ya. Kalau tadi lihat orang yang ngebut, wah itu astagfirullahaladzim, langsung didoakan semoga dia tobat nanti. Gitu ya sedih. Maka Allah memisalkannya itu kepada nah, orang-orang kayak Ustaz ini enak diajak temenannya. Keluar dari kalimatnya doa terus, bukan nyumpahin. Lagi ngumpul nih anak laki, lagi ngumpul, lagi enak-enak makan, ada yang bunyi ngomong apa kamu? Alhamdulillah. Ada yang begitu. Kalimat apa yang keluar? Antit. Iya kan? Musa. Itu kalimatnya. Doa bukan? Ada manfaatnya kalimat itu. Itu akhlakmu. Nggak usah jauh-jauh. Apa yang sering keluar dalam mulut? Alam taro, kata Allah. Lihat tuh, daraballahu masalan, Allah ngasih contoh ke pohon. Pohon itu kalau akarnya kuat, rindang, manfaat, kita bisa ngambil manfaat dari dia. Kalau pohon itu isinya cuma duri doang, gampang roboh, kita berlindung, hancur kita. Maka kalau kamu berlindung sama orang-orangnya, selalu keluar dari kalimatnya ini kalimat yang sayyi'ah, kalimat yang buruk-buruk, kamu berlindung di dia, hancur kamu. Ya, maka anak-anakku nanti, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum ada ya? Kalau kamu nanti kaget, takjub atau sesuatu yang harus kamu kemudian mengucapkan sesuatu yang refleks, lihat, biasanya dia ngomong apa, itulah yang keluar. Maka biasakanlah mengucapkan kalimat thayyib. Begitu kamu ngomong alhamdulillah, dilatih. Oke, saya mau latih kamu, saya latih. Anggap kamu kaget, dar. Ngomong apa? Nggak kompak. Nih, kelas 5 kompak nih. Anggap kamu kaget, dar. Oh. Anak lagi. Anggap kamu kaget, dar. Wow. Anak putri. Anggap kamu kaget, dar. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Itulah nah. Maka insya Allah nggak akan rugi nah berteman dengan orang-orang yang selalu keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sudah. Kita usah lagi bicara dah. Hal itulah yang akan dinilai oleh orang tuamu. Bagaimana kamu berucap, bagaimana kamu bersikap dari hal-hal yang terkecil kayak tadi. Ustaz, sekarang gimana kalau di media sosial? Kagetnya pakai apa? Emoticon. Kagetnya pakai stiker. Cuma stikernya yang benar, banyak stiker yang gak benar kok. Stikernya stiker yang gak benar, bisa bikin kok itu. Ini height-nya kecilin, ya. Bisa kok kamu bikin sendiri. Tapi yang benar bikinnya. Kenapa? Karena orang akan melihat. Pertama, kalau kamu main di media sosial, kok jadi gak enak suaranya? Kalau kamu main di media sosial, hati-hati dengan komenmu.
Ustaz sering memperhatikan ada beberapa anak yang memang diciriin oleh kita dan berusaha, ini siapa sih main lempar-lemparan di belakang itu, pakai apa sih itu? Kalau kamu minta minum estafet aja nggak usah dilempar, itu jauh lebih sopan dibandingkan dilempar. Ya, kamu sudah dewasa, ada adabnya. Nah, di pertemuan tuh ada adabnya. Oke, kalau kamu harus main di media sosial, ingat, komen-komen beberapa anak insya Allah akan kami terus pantau. Kalimat apa yang sering keluar di situ, itu mencerminkan kepribadianmu bisa jadi. Itu kamu yang sesungguhnya bisa jadi. Tampangnya sopan tapi kalau balas komen parah. Nah, ada sopan santunnya, ada etikanya nah di media sosial juga. Pertama, jangan pernah menyinggung masalah sara. Jangan pernah kemudian kamu bersentuhan dengan undang-undang ITE. Berapa tahun Ustaz Suri hukumannya? 5 tahun nak. Sekarang ini tahun politik, kamu iseng-iseng tahun politik, kamu maki-maki salah satu calon dengan gambar-gambarnya. Kalau kamu diadukan gak ada ampun kamu nak. Maka hati-hati kamu main di media sosial, baik itu komenmu maupun gambar-gambarmu maupun kemudian repost. Hati-hati, ini Ustaz mau cerita. Ada salah satu ustadz di salah satu lembaga pendidikan, dan itu teman ustadz harus berurusan dengan hukum dan masuk sel hanya karena dia merepost orang lain, dikirim lagi dan disebarkan oleh dia, dan isinya adalah penghinaan. Maka dia kena undang-undang ITE. Nggak ada ampun, diambil sama aparat. Ustaz saya kan bercanda, nggak ada bercanda di situ. Nah. Jadi jangan sembarangan kamu merepost. Repost ngerti nggak sih kamu repost? Ya sudahlah, paham. Jangan sembarangan, nggak usah lah. Kalau kamu di repost dengan hal-hal yang seperti itu, delete aja, udah nggak ada pentingnya. Nggak ada pentingnya buat kamu. Kecuali itu bermanfaat dan penting buat kamu, silahkan dibuka. Kalau tidak dan tidak berhubungan denganmu selama pembelajaranmu di pondok, nggak perlu dibuka, delete saja. Anak putri hati-hati majang poster, majang profil di media sosial. Kami sering mendapatkan profil-profil kalian, DP-DP kalian ini yang kurang layak untuk dilihat publik. Oke nak, kamu cantik, tapi auratmu itu loh yang tidak menjadikan kamu cantik lagi. Malu. Apalagi misalnya kamu main media sosial, kamu main TikTok, nggak ngelihat tempat, di tempat umum ngaca sambil cengar-cengir, percis kayak orang kurang obat. Mobil lewat ada kaca langsung ngaca, langsung. Ampun. Di mana aja bergaya, nggak berhenti berdiri jilbab, nggak ada malunya, sama sekali nggak ada malunya. Di tempat umum. Nggak ada malunya. Kita yang ngelihat malu, dia pikir urat malunya nggak ada apa ya? Heran, ini nggak diajarin apa di madrasah? Apa sih? Langsung pasang, suat sama teman-temannya di kamar bergaya apa aja begini. Ampun. Apa yang lucu? Apa yang lucu? Geli melihatnya. Tuh kayak dia tuh. Ya kayak kamu tuh. Coba lagi. Coba lagi yang kayak gini tadi, muter-muter kayak tadi tuh. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Oke nah, itu zamanmu. Tapi ingat, kamu harus
punya malu. Al-haya'u, ngapal itunya mah bener, tapi nggak pernah ada rasa malu. Di depan umum benerin jilbab melulu, ngaca di handphone, cengar cengir, manyun mulutnya. Kadang-kadang pengen ngedoain, nggak balik lagi ke mulut. Aneh aja. Janganlah, tahu diri, tahu ada etikanya, ada adabnya, ada sopan santunnya. Maka dari itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, perhatikanlah hal-hal kecil yang selalu ada di sekelilingmu itu. Jangan juga kamu gila sama handphone. Ya kan sebagian dari kamu sudah berpikir dan sudah membayangkan handphone ada di genggaman kamu. Kok ada yang gak ikhlas ini? Dari pagi ketemu pagi lagi sama dia aja sama handphone. Ibumu perlu diajak ngobrol, pengen bercanda kali. Ayahmu juga sama kali, pengen bercanda kali sama. Kamu kok bercandanya sama handphone? Kasihan mereka juga ingin bersama. Yang lebih parah lagi, perhatikan, ketika makan bersama, awas nih, Ustaz gak ikhlas nih kalau ada yang seperti ini. Ketika kamu makan bersama, mungkin makan bakso bareng orang tuamu, makan di mana gitu, kamu gak ada henti-hentinya pegang handphone dan chattingan sama temanmu, sementara kamu ada di dalam satu meja makan dengan orang tuamu, kakakmu dan adik. Ustaz gak ikhlas. Tidak usah dibuka nih handphone, pegang aja udah, kantongin kalau perlu. Kenapa? Hargai mereka yang ingin menyenangkan kamu. Kamu jangan asik sendiri dengan handphone. Saya ulang ini, kamu duduk satu meja, dah paham? Ada ayahmu, ada ibumu, mungkin ada adikmu, ada tetehmu. Mereka sengaja ingin ngajak makan bareng kamu di luar. Ketika kamu sudah duduk di situ, jangan pernah kamu mengaktifkan atau membuka atau menjawab chattingan teman-temanmu. Gak penting, sama sekali gak penting. Seperti apa? Tidak kan? Bisa nanti kan? Bisa setelah makan kan? Iya enggak? Bisa kan kamu jawab nanti saja? Kenapa sih nggak jawab-jawab? Nggak ada sinyal apa? Bisa saja. Nggak penting. Bukan urusan negara, bukan urusan agama. Apalagi lagi utang kamu, nggak ada. Sudah, simpan itu di dalam kantong. Manfaatkan waktu yang bersama-sama itu dengan sebaik-baiknya. Ingat, anak-anakku, mau putra maupun putri. Karena kemarin saja Ustadz melihat satu keluarga, bapaknya, ibunya, neneknya, anaknya, ada 3 orang di situ sedang makan, semuanya megang handphone. Jadi makanan nggak dilihat, nah. Terus gini, ini kalau makanannya kita curi juga nggak tahu dia. Semuanya itu kayaknya keluarga counter kayaknya keluarga counter HP atau keluarga buzzer ya, yang biasa meripos-ripos kayak gitu. Itu keluarga apa kayak gitu? Itu enak melihatnya kayak gitu. Itu kayaknya sakit semuanya. Mereka sama sekali nggak ada ngobrol, nggak ada. Mereka asik, bahkan dengan ibunya, dengan istrinya chatting. Mau makan apa mah? Nggak ngomong, pakai handphone. Kayaknya semua sariawan deh. Maka Ustadz gak ikhlas kalau itu terjadi di kamu. Ingat ya, ketika kamu bersama, manfaatkan ajang kebersamaan itu dengan sebaik-baik. Bicaralah verbal dengan mereka. Walaupun kamu harus menjawab nanti saja beres itu. Ustadz kok yang kayak gitu kayaknya gak penting. Itu penting. Nah, kami orang tua yang merasakan, kamu belum. Kami orang tua yang merasakan. Sungguh senang kalau kemudian orang tua itu diajak bicara sama anak. Apalagi prospek kamu ke depan, kuliah di mana, perguruan tinggi seperti apa, baiknya di mana. Komunikasi itu sangat senang orang ceritanya begitu.
daripada ngelihat anak nggak berhentinya main handphone. Sepenting apa? Nggak ada yang penting dari kehidupanmu dengan handphone itu, kecuali dari waktu atau saat-saat tertentu saja. Paham anak-anakku kelas 1 dan kelas sampai kelas 5, paham nggak? Mengerti ya? Mengerti ya seperti itu? Maka dari itu, di kulli maqamin kali kulli maqalin berlakulah adil. Kalau memang kamu harus menggunakan smartphone atau gadget, gunakanlah dengan adil sesuai pada waktunya dan tempatnya. Itulah orang-orang yang memang akhlaknya baik. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, pandai-pandailah kalian ini memilih teman kalau gitu. Karena tidak semua teman itu baik untukmu. Tapi bukan berarti pilih-pilih. Beda. Ayo. Kamu harus pandai memilih teman. Tapi bukan berarti pilih-pilih kan? Beda nih. Pandai memilih teman itu, kalau kamu salah memilih teman, maka bisa jadi itu akan menjerumuskan kamu. Contoh, nih contohnya, temanmu ini hobinya naik gunung aja. Kamu kan pesannya apa? Nggak pilih-pilih teman, ya kan? Kamu bakal naik gunung nggak? Bakal nggak? Akan naik gunung nggak? Ya kalau kamu akan berteman dengan dia, kamu akan ikut. Kalau teman kamu ini senangnya baca buku, kalau teman kamu ini senangnya adalah melakukan sesuatu yang manfaat dan kreatif, kamu akan ikut nggak bakalnya? Ikut kreatif. Maka kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, kamu akan ke bawah wangi. Bisa jadi habis baterainya. Bisa jadi kamu akan dikasih minyak wangi, atau paling tidak kecepretan wanginya buat tester. Kamu lumayan. Kalau kamu berteman sama tukang besi, wanginya apa tuh pada besi? Bau keringat. Kalaupun kamu tidak pegang besinya, kamu akan kecipratan baunya. Kalau kamu berteman dengan teman-teman yang main HP dan permainannya itu udah judi slot, kamu akan ikut. Oh, kalau lagi gitu, oh. Kalau udah permainan begitu aja gitu. Oh. Kalau dikasih contoh minyak wangi bosen. Kalau teman-teman kamu sering main slot, kamu akan penasaran main slot. Kamu gila judi di slot. Penasaran kamu bakalnya. Maka otakmu isinya adalah judi. Ngerti? Ngerti? Kalau kamu melihat teman main seperti itu, jauhi dia daripada kamu terbakar tadi, daripada kamu kecipratan baunya. Kok bisa gitu, Ustaz? Ada 3 orang yang sedang main judi slot. Datang kamu yang keempat. Datang kemudian orang tua. Oh, ini yang sering main judi online. Ke bawah enggak kamu? Ke bawah enggak? Itulah, bertemanlah dengan tukang minyak wangi supaya kamu keikutan wangi. Kalau ada teman-teman kamu yang kemudian sedang bikin kreativitas, tadi kemarin ada kompetisi robotik. 3 orang ini sedang ngerakit robot, lagi mau bikin robot robot soccer yang bagus, lagi bikin drone yang bagus larinya. Terus kamu datang yang keempat ke situ, datang orang tua kamu yang lihat, oh gila ini anak, masya Allah, iya bener nih, ini ternyata anak-anak yang kreatif. Walaupun kamu cuma Maka anak-anakku sekalian, lihat,
Kalau kamu mau bergabung dengan siapapun, bergabunglah. Tapi ingat, lihat dan pandai-pandailah memilihnya. Paham anak-anakku, paham? Nah, sekarang khusus bagi anak-anakku kelas 5 nih, perhatikan. Ustaz, bagaimana kalau kemudian kita ini kan harus memilih-milih teman gitu kan? Harus menyesuaikan. Berarti kita harus selalu berjauhan dengan mereka dan membencinya. Lihatlah, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzab. Saya ulangi, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzab khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitu wala yasbir ala adzab. Ingat gak? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzab. Seorang mukmin yang bergabung dengan komunitas, dengan grup, dengan teman-temannya. Perhatikan anak-anakku sekalian, dengar saja, kamu dengar nanti kita kasih penjelasannya. Kamu sedang melihat beberapa teman-teman kamu sedang berkumpul. Ini khusus anak putra, perhatikan. Kamu ingin ikut gabung kan dengan mereka? Ya, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Kamu ikut gabung dengan mereka. Wa yasbiru ala adab. Kemudian kamu bersabar terhadap apa? Tahu benar teman-teman kamu ini suka iseng sama kamu. Wa yasbiru ala adab, nggak bikin enak sama kita. Begitu kita gabung, woi hati-hati, ada santri. Wah, kalau ada santri mau suka begini, suka begitu, nggak enak sama kita. Ada pernah begitu nggak? Pernah nggak begitu? Teman-teman kamu lagi ngumpul, kamu datang, bukannya dipanggil, bukannya di mana nggak gabung sini, enggak, malah kamu dicaci maki, diledekin. Pernah? Pernah nggak begitu? Sering. Nih, dengar hadisnya nih. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzabihim khairun. Baik itu. Minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzabihim. Lebih baik daripada orang ngegabung juga enggak, tapi kemudian malah membenci, enggak sabar atas omongan-omongannya. Paham nggak anak-anakku kelas 5? Paham? Nih, kamu lagi ngumpul. Ada orang-orang lagi ngumpul, teman-teman kamu lagi ngumpul. Datang cukup si Alif. Abis si Alif diledekin sama kamu. Sering gitu, Lin? Sering gitu. Tapi Alif aja wa yasbiru ala adam, dia sabar bener atas celaan teman-temannya ini. Nggak apa-apa saya bercelah, dia bersabar betul, asik-asik aja orangnya. Apa tujuannya? Tujuannya nggak ada manfaatnya kamu ngejelek-jelekin saya nggak akan pernah merasa tersinggung. Jauh lebih baik daripada kita nggak mau gabung dengan mereka, malah membenci mereka. Kemudian nggak sabar, nanti suatu saat di luar, hati-hati tak incer satu-satu. Ngerti? Ngerti ini? Paham anak-anak kelas 1 yang sering diledekin sama teman-temannya? Itu jauh lebih baik kalau kamu bersabar. Wa yasbiru ala adzab. Ini ada anak baru diledekin, dasar kayak artis Korea, langsung kesinggung, marah. Dengar hadisnya nih.
Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adal khairun minal mu'minil ladzi la yukhalit, enggak mau gabung, wala yasbir, juga enggak sabar kalau di ini, malah marah-marah dalam kerjaan. Enggak. Sampai segitunya kami ingin mengingatkan kepada kalian. Artinya apa? Dengar sudah? Dengar. Tidak semua teman-temanmu ini sanggup ngontrol sikap dan tingkah lakunya. Ya, tidak semuanya. Ada saja yang kerjaannya iseng dan usil. Gimana Ustaz dengan yang seperti itu? Temani dia dan ajak dia supaya tidak usil lagi. Ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar membencinya. Ngerti? Kalau ada teman kamu yang kerjanya cuma ngeledek aja, hobinya ngeledek, kalau nggak ngeledek nggak betah tuh mulutnya, ya, dijauhi atau tidak? Nggak perlu kalian jauhi. Kalau kamu sanggup temani dia dan sampaikan kepadanya, tidak ada manfaatnya mencela saya, itu jauh lebih baik daripada kamu hanya sekedar membencinya tapi gak ngapa-ngapain. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Karena memang tugas kita saling memperbaiki, tugas kita saling menasihati. Kalau ada teman-teman kamu overacting, banyak gayanya, tapi kemudian kemampuannya, kemalesnya dan lain sebagainya ini juga luar biasa, fa aslihu, perbaiki dia, ajak dia ke hal yang maslahat. Itu jauh lebih baik daripada mendiamkannya, biarin masa bodoh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia itu juga saudara. Kalau itu terjadi, inilah indahnya persahabatan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah jam 10, sebentar lagi. Baik, perhatikan, nanti bisa lama nih kalau kalian nggak perhatikan. Itu adalah hal dalam hal pergaulan dengan teman-teman kamu. Ada yang ingin juga saya ingatkan kepada kalian. Ini ada teman-temanmu ini, sebagian mungkin beberapa anak yang hobinya nginep di rumah temannya. Tadi cerita Ustaz Aang, apa ceritanya? Baru sehari sudah ngilang, sudah ada di tempat temannya, 2 hari 3 hari nginep di sana. Perhatikan, khususnya putra ini. Mohon kepada anak-anakku untuk tidak melakukan seperti itu. Ustaz, dia gak marah kok, orang tuanya baik. Gak enak ngusir kamu. Tahu? Nih orang tua nih. Nih orang tua nih. Punya anak nih. Bolehlah semalam mah. Ini 3 malam gak pulang-pulang. Kamu ngekos. Nggak apa-apa kok Ustaz, gua orang tuanya senang ngasih makan. Kepaksa itu. Ngapain kamu lama-lama di situ? Dengar, nih orang tua yang ngomong nih. Bapak ibunya butuh privasi yang tidak ada orang lain selain dia dan anak-anaknya, bukan anak orang lain. Kamu kok kayak nggak diurus, nginep di rumah orang berhari-hari. Maka yang sudah punya niatan seperti cukuplah semalam itu pun terpaksa. Kenapa sih nggak betah di rumahmu? Ini Ustaz sering dengar ini, berhari-hari nih ya nginap di rumah temannya. Nggak ada, dilarang, haram itu hukumnya. Bagi pondok haram itu hukumnya.
Nikmati, syukuri apa yang ada di rumahmu. Bagus, enak, rapi, enak, itu rumah orang lain. Nih orang tua ngomong, bapakmu akan merasa tersinggung. Ya Allah, mentang-mentang rumahnya jelek, dia nginepnya di rumah temennya aja yang bagus. Kesinggung, sakit mereka. Ya Allah, mentang-mentang kasur di rumah mah nggak bagus, senangnya di rumah tetangga, di rumah temennya yang bagus kasurnya. Ibu mah belum bisa beli. Nah, cuma nangisnya nggak di depan kamu. Dengar ya. Maka kalau nginap di rumah temanmu, itu terpaksa nginap karena mungkin pulang kemalaman, jangan berhari-hari. Ingat, orang rumah itu butuh privasi, butuh hal yang privat, hal yang hanya bisa dilihat oleh dia, bapaknya, ibunya, dan anak-anaknya, tidak orang lain, tidak kamu. Jadi jangan lama-lama kalau bertamu, kalau berkunjung ke rumah temanmu, jangan lama-lama. Segeralah anak kamu pulang. Lebih baik bersyukur dan nikmati apa yang ada di rumah. Maka mudah-mudahan insya Allah, kalau kamu ingat seperti ini, orang tuamu juga akan senang, kami juga akan merasa tenang. Sehingga tidak lagi Ustaz Aang, Ustaz Basit ditelepon mencari anak-anaknya yang hilang kontak, tidak ada di rumah berhari-hari. Terakhir, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kami ingatkan, pondok tidak mengadakan acara dan perkumpulan apapun. Saya ulangi ya, pondok tidak mengadakan acara atau perkumpulan apapun dengan anak-anak santri selama liburan. Jadi jangan sampai kalian memberikan alasan keluar dari rumah karena acara kumpul sama ustaz. Ada nggak ustaz mengadakan acara? Nggak ada ya? Tidak ada. Liburan adalah waktu kalian bersama orang tuamu. Jadi mudah-mudahan ini bisa diperhatikan sama orang tua, termasuk kamu, kalian tidak mengadakan acara apapun, pertemuan apapun selama liburan. Manfaatkanlah liburan dengan sebaik-baiknya bersama ayah ibumu dan keluargamu. Kerjakan sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Kalau kemarin kamu sudah bisa melakukan aktivitas yang sedikit, lakukanlah di rumah yang lebih banyak yang manfaat itu. Lihat, dengar anak-anakku sekalian, kenapa kami kemarin mengadakan event robotik menjelang kalian liburan? Supaya kalian penasaran, pengen bikin lagi di rumah sendiri. Supaya kalian terus menggali kemampuan kalian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ustaz, gimana caranya? Tutorial banyak di YouTube, nggak puas, telepon Ustaz Sony, telepon Ustaz Darman, telepon Ustaz siapa lagi kemarin? Ustaz Ferdi. Ya, supaya kamu bisa lebih canggih lagi robotnya. Karena tahun depan insya Allah akan ada event robotik yang banyak, bahkan sampai kita akan rencanakan akan mengikutkan ke luar negeri. Ini bagi anak-anak yang siap dan orang tuanya yang mendukung dan orang tua yang ikhlas. Kalau orang tuanya nggak ikhlas, ya kita ikutin. Anaknya nggak ikhlas, ya akan kita ikutin. Ya, kita tidak main-main. Ada poin sendiri itu nanti. Kalau tidak salah, Indonesia Robotik nanti akan diadakan di Surabaya. Kemungkinan penyelenggaranya aja langsung dari ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, karena dia yang pegang. Dan nanti insya Allah ada event di Malaysia, juga akan kita utus anak-anak yang terbaik, yang sudah baik mainnya, yang sudah bagus permainannya, dan belajar teknologi yang sudah bagus, kita akan ikutkan supaya tidak hanya sekedar jalan-jalan. Dan untuk World Robotiknya, kalau tidak salah masih di Asia. Kalau itu dekat kita ikutin, kalau jauh mungkin enggak, sebab mahal banget bakal. Siap gak kalian itu?
Bahkan ini saya ucapkan juga selamat kepada anak-anakku yang terpilih untuk mengikuti seleksi Popnas kemarin, untuk nanti insya Allah akan tanding di Padang ya. Berapa orang? 3. Lolos 3 nggak? Lolos nggak? 3. Oh belum, baru 1 lolos. Insya Allah mudah-mudahan 3 atlet kita yang terbaik akan bertanding di Padang nanti. Akan banyak event-event yang akan kita ikut sertakan untuk kalian bisa berprestasi. Baik itu yang sifatnya akademis, sifatnya ilmu pengetahuan, maupun keterampilan atau skill, maupun juga olahraganya akan kita ikutkan. Dan doakan nak pondok ini, insya Allah nak, penambahan fasilitas di tahun ajaran baru ini akan kita maksimalkan. Bahkan saya punya rencana, insya Allah pondok akan juga menyiapkan, kalau dapur putri sudah jadi, dapur putra mama udah jadi, kita akan pasang monitor besar untuk bisa kalian bisa mendengarkan simaan Qur'annya maupun juga untuk pembelajaran bahasa asingnya. Monitor akan sampai dapur kalian, bahkan bisa langsung nonton siaran langsung sepak bola bisa itu. Perpustakaan akan kita rubah nak, jadi perpustakaan digital. Insya Allah paling sedikit di Putri 25 unit komputer akan siap di sana. Di Putra juga 25 unit. Gedung ITC itu isinya adalah komputer semua insya Allah. Doakan nak. Dan mata pelajaran TIK bertambah jamnya. Nah, bingung kan kalian? Mengapa anak-anakku sekalian? Asa'adah ini diminta untuk jadi melaksanakan kurikulum IKM, implementasi kurikulum merdeka, dan kami akan menentukan core value yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pertama, tentu akhlakul karimah kalian harus dikedepankan, karena al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kamu berilmu nggak beradab percuma. Kita akan kedepankan juga bagaimana kerjasama tim kalian, kerjasama kalian dengan teman-teman kalian dalam belajar. Pelajaran-pelajaran kalian insya Allah semuanya akan berbasis project dan harus bersentuhan dengan internet, dengan teknologi. Even meskipun pelajaranmu itu hanya pelajaran tafsir, bagaimana Ustaz pelajaran tafsir tapi bersentuhan dengan teknologi, berbasis project semuanya. Bisa jadi Ustaz Ferdi akan menugaskan tafsirnya, nanti kamu mencari referensinya di internet, kemudian kamu presentasi dengan bahasa Arab atau Inggrisnya. Akan mengarah ke situ semuanya. Semua pelajaran berbasis project. Bahkan ada di situ ada pelajaran entrepreneurship ya. Lihat kelas 5. Jangan aneh nanti. Ada pelajaran entrepreneurship. Entrepreneurship masuk ke dalam kurikulum kita di kurikulum 2023-2024. Apa itu? Nanti kita jelaskan di Batul Aris. Yang penting kalian keluar, kamu harus punya satu skill khusus yang bisa membuat kamu bisa lebih kreatif. Insya Allah kerjasama dengan salah satu lembaga kreatif juga sudah dilakukan, tinggal menunggu saja MOU-nya. Seperti apa itu? Doakan oleh kalian yang ikhlas, gurunya ikhlas, santrinya ikhlas, orang tuanya juga harus ikhlas. Insya Allah semuanya maka dari itu nanti OSPN juga akan berubah program kerjanya, bisa jadi seperti itu. Karena semuanya harus mendukung pembelajaran. Tidak ada kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelajaran nanti. Maka insya Allah mudah-mudahan anak-anakku sekalian, santri-santri As-Sa'adah di 2023-2024 akan terlihat lebih aktif lagi, akan terlihat lebih kreatif lagi. Insya Allah ini semua adalah untuk modal kalian di masa depan. Kami ingin punya santri-santri juga yang kritis, bukan tukang koreksi, kritis. Kritis itu adalah
Dia berusaha untuk mencari yang benar terus menerus. Dia gali terus menerus, dia tanyakan terus menerus sampai kebenaran dan tujuannya itu dia bisa temukan. Itu namanya kritis, bukan terima. Ya, kalau kerja aja tukang kritik itu namanya demonstrasi. Beda. Kritis dengan kritik. Paham ya anak sekalian? Ada core value itu. Ada juga standar atau kompetensi lulusan kalian. Nah, perlu dibuka sekarang nggak? Untuk anak-anak kelas 6, ah? Sedikit, oke, sedikit. Oke, untuk anak-anak kelas 6 nanti, tahun depan, yang akan lulus, persiapan di nanti kelas 4 yang akan kelas 5. Ada 4 poin yang harus kalian kuasai. Ada 4 poin. Poin yang salah satu poin aja ya, penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa, dan itu harus tersertifikasi. Versi Asada. Berarti kalau kamu satu poin saja, misalnya tidak masuk dalam kualifikasi atau kompetensi itu, yudisiumnya kurang bagus pastinya. Tapi kami ingin 4-4-nya kamu dapat. Gimana caranya? Insya Allah kami sudah merumuskan itu kurang lebih sekitar 2 bulan supaya kamu keluar memang pantas kamu jadi lulusannya saja. Tuh kira-kira. Ini insya Allah untuk anak-anakku yang kelas 4 naik ke kelas 5 masih ada waktu yang cukup untuk bisa merubah pola belajar kamu. Jangan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau belajar masih yang sebelum-sebelumnya, perhatikan anak-anakku kelas 4 ya. Ustaz lihat yang putra apalagi nih, belajarnya ini sangat kurang. Baru bel udah hilang tuh yang belajar. Di putri itu sampai tengah malam masih ada yang belajar, luar biasa anak putra. Anak putra ini udah baru bel aja, belum bel aja udah ngarep bel untuk nggak belajar. Apalagi anak-anakku kelas 4 ini. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tahun depan kamu nggak bisa begitu. Kenapa? Kita harus lebih menguatkan di hal-hal seperti itu. Masa depanmu berbeda dengan hari ini. Kalau kamu masih kayak begini belajarnya, khawatir kamu akan menemui kegagalan. Maka berubahlah kalian belajarnya dengan lebih serius dan lebih aktif lagi. Tadi salah satu kompetensi yang ingin standar kelulusan adalah penguasaan bahasanya harus baik. Ada 4 poin yang harus kamu dapatkan. Insya Allah kami akan mengawal kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada guru-guru Asada ini, supaya terus Allah berikan kekuatan dalam rangka mengemban amanat yang tidak ringan, supaya kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban ini dengan lebih ikhlas lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kalian adalah memang jariah bagi kami semua. Bayarlah kami dengan jariah itu. Nggak ada yang kami harapkan selain amal jariah. Siapa itu? Waladun soleh yad'ulah. Jadilah kalian jariah kami, jariah kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, dari apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami, bisa kalian laksanakan di rumah. Jaga sikap, jaga perkataan, tetaplah kalian melakukan hal-hal yang baik, biasakan itu, dan tetaplah berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai ceroboh. Mentang-mentang liburan, libur semuanya. Libur mandi, libur bangun pagi, bahkan sholatnya malah lebih susah daripada sebelumnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau perlu, bawa semua disiplin di pondok ini ke rumahmu nanti. Buatlah bangga kedua orang tuamu. Insya Allah apa yang kamu kerjakan akan Allah permudah. Itu saja anak-anakku sekalian yang berbahagia. Selamat berlibur, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ingat,
Lakukan yang terbaik selama liburan. Tetaplah punya kreasi. Yang suka nanam, seneng nanam, coba nanam pohon apa ke, bikin ekspedisi apa ke, eksperimen apa ke gitu, supaya ada manfaatnya selama liburan, bukan cuma keluyuran. Kalau yang senangnya punya motor, hati-hati nak kamu naik motornya. Ingat, nanti kamu banyak kepoto nanti di jalan raya. Gara-gara kamu, bapak kamu banyak ditilang nanti. Jadi tetap berhati-hati. Laksanakan semua disiplin di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.